gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, ora kuroren. Hari baru, kabar baru. Sorry aku nggak bisa ketawa. Kenceng-kenceng malam-malam begini pak. Kalian gimana kabarnya guys? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini saya mau bahas soal weekly villain pertama di tiap series Digimon anime. Wih, tumben banget nih bahas hal minor ya teman-teman. Ada apa kan? Ya nggak apa-apa. Saya cuman sadar aja kalau tanpa permulaan kita itu bukan siapa-siapa. Wih, sih quotes-nya dahsyat sekali. Jadi musuh-musuh ini walaupun kroco, tapi mereka semua tuh berharga dan penting untuk para tokoh utama di anime masing-masing. Tapi nggak semuanya kroco juga sih. Ada yang OP, ada yang mini boss. Nggak ngotak banget. Karena mereka itu penting itu karena menjadi titik awal petualangan anak-anak di tiap seriesnya. Lagian final boss juga udah biasa kan diomongin di mana-mana. Jadi ya tanpa berlama-lama lagi lah. Mari kita mulai. Seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan loncengnya biar kalian dapat notifnya. Ixe, Selgeto, open. Kuagamon, ini makhluk paling memorable di mana-mana sih. Weekly villain pertama di Digimon Adventure. Seekor Digimon kumbang rusa raksasa yang merupakan rival dari Kabuterimon dan menjadi penghalang pertama anak-anak terpilih. Dia hanya Digimon liar biasa yang hidup di hutan, namun dia sangat ganas dan ketika melihat anak-anak ini dia langsung ingin menghabisi mereka dengan instingnya. Di saat yang sama, Digimon mereka masih berlevel bayi 2, sehingga menjadi lawan berat bagi mereka meskipun bekerja sama. BTW di sini belum ada Hikari ya. Anaknya lagi AFK izin sakit. Bersamaan partnernya tersiksa terdampar di server kontinen. Tapi kemudian 7 bayi ini berevolusi dengan kekuatan Digivice begitu anak-anak dalam bahaya. Menjadi wujud ruki mereka dan menumbangkan Kuagamon. Namun mereka terjatuh ke sungai karena serangan akhir Kuagamon. Syukur selamat berkat Gomamon dan Kuagamon tenggelam gak tahu nasibnya. Sedih guys. Setelah itu anak-anak ini terus bertualang dan mencoba untuk kembali ke dunia mereka. Namun mereka justru dibebankan tugas besar untuk menyelamatkan kedua dunia bersama dengan partner mereka. Monochromon, yang satu ini jadi villain karena ada alasannya sih. Tapi tetap bisa dibilang weekly villain pertama di Digimon Adventure Zero 2. Seekor Monochromon yang merupakan Digimon champion hewan besar lah, pokoknya bertanduk gitu, bercula ya. Dia dilepas oleh Digimon Kaiser untuk memburu Taichi dan yang lain yang kebetulan ada di wilayah kekuasaannya. Monochromon tuh aslinya Digimon baik-baik aja ya, tapi dia dikendalikan dengan Evil Ring ciptaan Kaiser, sehingga dia akan menuruti setiap perintah Kaiser. Kemudian di saat ia mengejar anak-anak itu, Daisuke dan Vimon maju lalu melakukan evolusi yang tidak biasa, yaitu Armor Shinka yang menjadi trademark pertama dari series Digimon Adventure Zero 2 ini. Vimon berubah dengan Digimental of Courage menjadi Flame Dramon. Digimon berlevel armor dengan kekuatan untuk manipulasi api serta daya serang yang tinggi. Tadinya dia ingin mengakhiri Monochromon, namun setelah memahami situasi soal Evil Ring, tujuannya pun berubah menjadi hancurkan Evil Ring dengan jurus Fire Rocket-nya. Menyelamatkan Monochromon dari kendali Digimon Kaiser dan sejak saat itu Daisuke akan menjadi sosok yang sangat diandalkan. Bahkan Taichi ikut mewariskan goggle-nya. Ini adegan baton pas yang keren dan penuh makna. Perihal peralihan MC, sementara Taichi akan menjadi mentor Daisuke selain di tim bola juga sebagai anak terpilih. Tugas mereka sekarang adalah memulihkan keadaan dunia digital dan menghadapi musuh baru yang muncul. Lynxmon, ini bisa nggak ya? Weekly villain pertama di Digimon Tamers. Agak meragukan juga ya. Soalnya di Tamers itu episode awalnya agak beda sama series kebanyakan. Dimana si tokoh utama yaitu Takato nggak langsung terlibat pertarungan melawan Digimon, tapi dia menyaksikan sendiri lewat mimpinya. Pertarungan Ruki dan Renamon melawan Lynxmon, Digimon Armor yang berevolusi dari Tailmon dengan Digimental of Courage. Bahkan dia bisa merasakan dingin dan basah air hujan di TKP, walaupun itu cuma mimpi. Sampai sekarang belum ada penjelasan yang pasti soal scene ini kenapa Takato bisa merasakan suasana di sana. Tapi tetap sesuai topik, Lynxmon bisa dikatakan main villain pertama yang buat anak-anak ini khususnya Takato memulai pergerakannya. Karena paginya Takato sampai telat dan bolos sekolah demi menemukan Guilmon miliknya yang terkirim ke dunia manusia. Dan kemudian perjalanan Takato menjadi tamer sejati dimulai. Dari belajar untuk berinteraksi, merawat dan membawa Guilmon ke pertarungan.
Kerberumon. Nah ini yang saya tunggu-tunggu, weekly villain pertama di Digimon Frontier. Kerberumon merupakan Digimon Ultimate yang digambarkan sebagai anjing penjaga neraka. Dia datang menyerang kota api untuk mencari spirit. Dan di sana Takuya dan yang lain baru saja sampai. Di sini tugas pertama mereka adalah mencari spirit yang ada di kota ini dan menolong para Digimon dari Kerberumon. Untungnya Takuya langsung bertemu dengan partnernya yaitu Human Spirit of Fire Agnimon. Setelah mendapatkannya dia berubah dan meskipun sebelumnya Kerberumon mencoba mendapatkannya, Agnimon menolaknya dan membuatnya terbakar hebat meskipun Kerberumon sendiri juga berelemen api. Karena ia sudah memilih dan dipasangkan pada Takuya. Akhirnya mereka bertarung bahkan sampai diseret ke Dark Area. Di sini Agnimon mampu bertahan dari terurai dalam Dark Area, bahkan serangannya cukup kuat hingga dapat mendobrak dimensi agar dapat lolos dari Dark Area. Jadi dimensinya didobrak dari dalam keluar gitu kan. Lalu Kerberumon kalah dan di-scan olehnya. Data tersebut digunakan untuk memulihkan kota api dan akhirnya Bokomon dan Nemon menjadi pemandu mereka sepanjang perjalanan untuk mengetahui semua misteri yang ditujukan pada mereka dan juga spirit. Okatorimon, ini nih weekly villain pertama di Digimon Savers. Okatorimon merupakan Digimon Champion yang mengamuk di McD. Setelah dia dikira Agumon yang ngamuk karena kelaparan, tapi untungnya dugaan tersebut salah dan Agumon tetap menuruti Masaru untuk tidak menyerang manusia. Dia cuma kelaparan aja di situ. Nah ini momen paling seru nih, momen awal paling seru di mana Agumon dan Masaru menyerang Okatorimon tanpa rasa takut. Mereka justru tertantang untuk menghadapi Okatorimon dengan tangan kosong. Kurang geget apa coba? Tiba-tiba ngamuk cok. Masaru kebanting dan Agumon KO, tapi Masaru nggak menyerah. Dia berniat membalas perbuatan Okatorimon dan dengan satu pukulan sekuat tenaga, Okatorimon tumbang dan Digisoul Masaru pun bangkit secara bersamaan. Di situ kakek Yushima, komandan asli Dats muncul dan memberikan Digivice pada Masaru untuk melakukan Digisoul Charge, membuat Agumon berevolusi menjadi Geogreymon dan mengalahkan Okatorimon. Masalah selesai dan kedepannya mereka akan segera bergabung dengan Dats setelah berpikir untuk melawan banyak Digimon yang mengacau karena merasa tertantang oleh sesuatu yang belum pernah dilawan sebelumnya, yaitu Digimon. Metleomon, keroyokan bosku, weekly villain pertama di Digimon Cross Wars. Langsung mini boss cok ya. Metleomon itu Digimon Champion yang sebenarnya Leomon, tapi jadi jahat karena efek kekuatan Bagramon. Dia punya banyak antek dan form, seperti basic formnya, Armored Mode, dan Orochi Mode. Tepat setelah Taiki, Akari, dan Zenjiro terdampar di Green Zone, mereka bertemu Shoutmon dan yang lain di sana. Dan di saat yang sama, Metleomon serta antek-anteknya menyerang mereka. Di sini merupakan momen yang krusial, karena walau di awal Shoutmon dan Baistomon unggul, ujung-ujungnya kalah juga sama Metleomon. Lalu Taiki lewat ilham dari mimpinya teringat untuk melakukan sesuatu dengan crossloadernya dan jadilah Digicross, menciptakan cross tree tanpa kaki. Meski nggak sempurna tapi cukup untuk menjatuhkan si Metleomon ini sebelum di finishing dengan Shoutmon Star Sword. Setelah pertarungan itu Shoutmon pun yakin mengenai legenda soal Digicross dan general itu benar-benar nyata. Lalu ini menjadi awal ikatan Taiki dengan Shoutmon sampai dia menjadi Digimon King. Dan seterusnya pun ikatan mereka masih langgeng sebagai partner sehidup semati. Metal Tyrannomon, waduh sangar bener cok. Weekly villain pertama di Digimon Cross Wars Tokyo Kakeru Shonen no Hantatachi. Langsung disuruh lawan Digimon Cyborg berlevel Ultimate. Metal Tyrannomon itu Digimon kuat yang bertarung di darat, punya tenaga besar dan daya serang tinggi. Apalagi rahangnya, kalau kegigit wassalam deh. Ia menjadi target perburuan pertama Tagiru dan Gamdramon. Buset, bocah kemarin sore langsung sok-sokan nantangin Digimon Ultimate. Tapi mereka juga nggak bakal berhenti sih kalau udah punya target. Dan di sini momen pertama mereka bersinar. Mereka berusaha bersama hingga mendapatkan kekuatan Choushinka, menjadi Arestar Dramon. Lalu mereka berhasil memburu Metal Tyrannomon. Ini awal yang bagus untuk berhasil mendapatkan Digimon yang kuat. Setelah itu mereka menjadi semakin termotivasi dengan hunting ini, karena sama-sama ingin menjadi yang terbaik dan melampaui mentor mereka yaitu Taiki dan Shoutmon. Mestemon, musuhnya masih di level yang sama. Weekly villain pertama di Digimon Universe Every Monsters. Ini Epmon level standar dengan ability pesan.
Ini lawannya aplikasi messenger coy ya. Dan pas dia muncul pun Haru belum nyiapin diri sama sekali buat menerima takdirnya sebagai FP driver dan partnernya Getsmon. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang MC. BTW ini bukan fourth wall ya. Dia beneran berpikir dirinya tuh NPC. Dan supaya dia berkembang, dia harus yakin untuk menjadi MC seperti pertanyaan pada FP Drive yang menuntunnya agar ia menyelamatkan semua Epmon dari infeksi L virus dan mengalahkan Leviathan yang menyebabkan semuanya terjadi. Kisah yang cukup simpel namun memiliki kesan development yang bagus untuk karakternya. Algomon, waduh, rumputan. Weekly villain pertama di Digimon Adventure 2020. Semua level dijabanin di sini, coy ya, sama si Taichi terus. Pas masuk ke dunia digital dia ikut gelut bareng Agumon. Ini masih di network sih. Iya, di network berarti. Dan di episode pertama dia udah dapet Greymon juga. Awal episodenya sih bagus, tapi next episodenya kita dikasih kejutan di mana Greymon dan Garurumon dihadang Algomon Mega, tapi mereka berubah menjadi Omegamon dan mengalahkannya. Lalu memulihkan data misil yang diretas dengan all recover-nya. Vibe-nya mirip banget sama Our War Game, padahal baru 1 episode. 3 malah. Kedepannya Taichi balik kan ke rumah, tapi kemudian dia dipanggil ke dunia digital untuk bertualang supaya bisa membongkar misteri pada dunia digital dan menyelamatkan dunia. Sama lah ya kayak adventure lama, ini udah generik banget premisnya, tapi ceritanya aja yang dibedain dikit. Kemudian di akhir Algomon muncul lagi, ternyata emang Algomon tuh anteknya final boss. Yowes, hajar bablas dah. Abis itu lanjut nyelamatin dunia dari si final bossnya yang merupakan perwujudan dari malapetaka besar. Pokemon gak ngotak cok ya. Weekly villain pertama di Digimon Ghost Game. Pokemon itu emang berlevel champion, bahkan durability-nya juga sepantaran sama Digimon champion pada umumnya gitu kan. Tapi yang ngeri itu kekuatan ruang waktunya. Menurut reference book dia mampu mempengaruhi keseimbangan ruang waktu, jadi harus hati-hati juga kalau berurusan sama Clockmon, jangan sampai dia kenapa-napa. Powernya yang OP juga udah diperlihatkan di Cross Wars, dimana dia emang sesuai penjelasannya, bahkan bisa manggil orang-orang dari dunia yang berbeda. Kemudian di sini dia muncul sebagai pria bermulut terjahit yang terobsesi dengan mencuri waktu para korban yang tidak bisa menjawab pertanyaannya. Ya kehadirannya aja udah mempengaruhi ruang dan waktu sampai jamnya rusak gitu. Mau analog mau digital langsung cukup nggak jelas banget. Korbannya langsung jadi tua dengan jurus Chrono Breaker-nya. Waktu mereka dimakan oleh Clockmon dalam bentuk aliran data. Terus pas dia coba mencuri waktu Gamamon kan dia ketemu aura Gulus Gamamon. Ini yang menjadi traumanya dia. Akhirnya kalah sama sinkronnya Hiro dan Gamamon, korbannya pada selamat. Belum kapok cok. Dia balik lagi dan mengacaukan persepsi Hiro terhadap waktu sampai ketelatan mulu. Ini serius deh, kalau kita di posisinya Hiro tuh berasa diteror Diavolo anjay. King Crimson nih. Akhirnya ketemu Gamamon, Chrono Breaker lagi, kena pukul Gulus Gamamon deh. Mampus dah lo. Dan dia kena balik efek manipulasi waktunya. Clockmon pun berkarat dan akan segera hancur, tapi Hiro dan Battle Gamamon membantu supaya jarumnya Clockmon balik ke posisi semula dan mengembalikan tubuh rusaknya ke semula juga. Di saat yang sama, Clockmon bermaterialize tanpa harus memakan waktu orang lain. Berarti si Clockmon ini emang suka makanin waktu orang itu supaya dia bisa bermaterialize ya, kalau kita telah episode-episode setelahnya dan juga penjelasan Bokomon. Jadi ya setelah dia bermaterialize ini berkat bantuan Hiro dan Gamamon ya dia berutang budi sama mereka dan jadi teman mereka. Tobat juga loh. Kemudian setelah itu Hiro mulai berpikir kalau dia emang harus memecahkan misteri yang membuatnya penasaran dengan Digimon dan asalnya. Kenapa mereka terdampar di dunia manusia dan soal Gamamon yang masih belum diketahui oleh siapapun, bahkan Digimon sepinter Bokomon, Anggoramon, dan Jellymon juga. Ya jadi itulah untuk weekly villain pertama di tiap series anime Digimon ya. Seperti biasa, kalian kalau ada sesuatu yang ingin dibahas di sini terkait topik video, silahkan kalian tulis di kolom komentar aja ya. Jika ada kesalahan dalam ucapan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Terus tekan lonceng di channel saya supaya kalian bisa tahu kapan saya bakal upload lagi. Akhir kata saya Rokuroren undur diri. Rokuroren out sekali. See you. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。